Bisa. Frenzy ya? Franco. Frenzy. Oke, Franco tapi ini dia. Frankozy. Iya. Kita satuin aja. Franco sih. Ya, dan ini dia untuk draft ban and pick di game yang kedua. Bangkit seperti apa lagi yang akan bisa ditunjukkan oleh Navi Junior? Karena perlu diingat ya, ini Hellcard masih menjadi prioritas ban juga buat Navi Junior. Hellcard, yes, masih. Iya, Kak Gendra nggak dikasih HC. No, dan chipsnya masuk, groknya masuk. Baxi ya, first pick. Cici open tapi, oke, Cici di ban ya. Baxi yang ditutup terlebih dahulu. Mau ambil karya dari Sunsin kah sekarang? Dari Kak Gendranya? Nah ini sih aman ya, ambil pertama ke jungle dulu aja. Mungkin pick ketiganya baru Chusin Mi oke menurutku. Kalau pengen diambil, tapi langsung Angel. Ini patahin Baxi Angela juga nggak sih? Iya sih sebenarnya, cuman otomatis berarti dari Kak Gendra mereka butuh yang bener-bener damage banget dari goldnya dan masih bisa hybrid untuk di XP-nya, tapi Franco langsung diambil ternyata Deny. oleh Navi Junior. Dan wah ini mah trio mid lane-nya bakal hyper carry Kimi sih. Iya, kuat banget harusnya ya. Iya. Dan ini menunjukkan juga bahwa fleksibilitas untuk Baxianya hampir udah nggak mungkin geser ke Roma atau EXP ya. Kemungkinan tetap ada di jungle juga untuk secure objektif nantinya. Dan ini ya Baxia Franco kan lumayan enak banget tabrak Iya. tarik. Itu bakal jadi kombinasi yang perlu diperhatikan. Topper juga sebenarnya dari Franco buat hambatan Lancelot dan Glue ya. Yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari tim Kagendra. Mereka butuh yang sustain masuk ke tengah-tengah tim fight. Sebenarnya dari segi badan ya, menurutku dengan hadir ada Angela dan juga Glue sebenarnya udah oke. Nah, defending powernya dipakai apa? Sebenarnya pertanyaanku untuk teman-teman dari Kagendra. Karena kalau misalkan Angelanya ditaruh di arah mid lane, otomatis gold lane-nya mungkin agak mesti cari yang benar-benar nge-burst banget dan masih bisa ngelawan tank juga. Iya, Granger. Kepikiran kalau nggak Granger Bruno. Iya, tapi kayaknya Granger ya. Iya. Buat ngepok-ngepok dari jauh juga. Main ngepok otomatis mau nggak mau. Namun dari Navi Junior, mereka juga masih butuh damage yang lumayan konsisten nih. Karena yang mereka bawakan adalah Baxia dan juga Franco kan. Ya. Kalaupun emang dari segi damage yang lumayan konsisten, dengan Kimi yang udah oke, XP ditaruh di hybrid juga lapu-lapu juga nggak masalah sebenarnya. Setuju. Ya tapi Kimi ini enak banget sih kalau didepanin sama Franco sama Baxia. Dapat juga kan damage-nya. Iya. Oke, tapi last band dari Kak Gendra. Tarik. Iya, ini bisa ke gold lane lagi sih targetnya. Iya ya. Masih ada Granger ya. Tapi Cloud dulu yang menjadi Wah, pilihan. ini gold lane tutup semua sih. Kayaknya nih Kak Gendra mau Granger sih. Navi ban aja Granger ya. Atau kalau enggak Kak Gendra mau ngambil gold lane fighter lagi kah? Export. Iya, Export enak loh ketemu sama Iya. Baxia Franco kan? Baxia, ya kan? Iya oke sih. Bisa makan gigit juga lagi. Iya, Iya. Exburg enak, terus apa lagi ya pilihannya ya? Kalau untuk dia Chow. fighter, Chow Lapu? oke. Oh nggak Lapu. Lapu juga oke. Ini Pope. kebutuhan banget sih. Tapi kalau ketemu sama Baxia Franco gini kayaknya masih export ya. Export lebih, Oke lebih. lah ya. Kayak dia punya Pro damage. kalau ada 4 nyawa, Viraga Armor pecah, hidup lagi, Immortal pecah, Iya. Viraga Armor ada lagi ya kan? Gak ada habisnya Capek ya. kalau Tapi begini. Khalid dulu. Oke, karena ini Dangerous Grass juga, jadi kayak mereka consider buat nutup lebih dahulu. Dan dari Kak Gendra di sini ya, kira-kira mereka mau main dan ambil ke arah mana dulu nih? Let's say buat badan kayak gini tadi Exborg ya sebutannya. Ya. Gold lane dulu nih. Lapu yang Kalau paling menurutku antara ngambil Lapu, Exburg atau kalau mau Granger sekalian Granger gitu. Iya, tapi soalnya kan kayak midnya udah kelihatan di ini kan di Angela. Gila. Kalau emang mau bawa ke arah fighter gold lane, ini roamernya bisa yang nge-damage loh. Kalau kayak Nata, yang kayak Ya, oke. Kalkar udah nggak ada tapi ya. Ya tapi susah sih gitu pengalaman. Bukan tetap. Jadi gue pikir kalau mereka masih lack of damage kan di sini Angela ngambil Lune of Gold. Bisa. Cuman kayaknya lebih yang ngepok gak sih? Dari belakang ini Granger ya udah paling best option. Ya ini buat benar-benar Kak under Gendra. damage banget menurutku untuk Kalkendra sih. Iya. Mereka bawa Gatot Kaca, mereka bawa Glue, mereka banyak banget untuk bikin momentumnya. Tapi untuk jadi DPS itu belum ada gitu loh. Lancelot kan tipe yang finisher ya kalau untuk di Iya. early ya. Kecuali mungkin untuk late game ke Rakimi, satu kali combo Tondros dan juga Puncture oke lah. Cuman ya bener-bener butuh yang bener DPS banget, bawa team fight panjang banget untuk gold lane-nya. Tapi ini dari teman-teman tim Navi ya. Bruno Mereka diambil. banyak banget sih. Apa? Sisi mereka banyak banget. Untuk siapa? Navi. Jelas, Iya. karena mereka kontraknya Semuanya sebenarnya punya sisi. sama kayak Kak Gendra, cuma bedanya adalah mereka udah lebih pasti lagi damage-nya dengan hadirin Arlot juga soalnya di sini. Ayo. Oke, Arlot oke lah untuk damage di early. ganggu banget kan pasti. Iya. Oke, kayaknya mungkin iya butuh yang bisa ngepok dari belakang. Tapi kari ternyata yang terdengar. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya sesuai dengan apa yang gue Tapi katakan tadi. mereka late game banget lagi. Late game lagi. Dan ini bukan range yang terlalu jauh, bukan hero poke iya. gitu loh, kayak hero finisher aja. Aku buat combo. bukan masalahin late game-nya tapi lebih ke range gimana. Jaraknya. Ini masalah udah Franco Baxi ya.
problemnya di sana gitu loh. Dengan ngambil range yang lumayan pendek, range-nya gede menurutku. Apalagi adanya Arlott sih. Itu yang bakal ngeganggu banget positioningnya dari Kari dan otomatis ya Karinya harus jadi pas pampres untuk di game kali ini. Nah, kan Kari kan bisa dibilang kayak tadi ya, lack of range juga, mobilitasnya ya ada skill flick outnya juga yang dia punya ya. Dia mau pakai flicker atau pakai Purif nih, lumayan mahal juga karena banyak sisi kan di sini. Kalau menurutku tetap kayak Flicker sih kalau ada Flicker ya? posisi kayak gini. Karena defender di bagian depan yang harusnya bertugas untuk ngebadanin dia dari Iron Hook. Harusnya ya. Tapi kalau misalkan dari positioning ganking, itu beda lagi kalau itu. Udah cerita. Oke, kita bakal lihat nanti di game yang seperti apa. Apakah dengan draft yang lagi-lagi ya high risk tapi high reward buat keduanya. 2 poin, match point untuk Kagendra, atau dengan boostingan yang tadi udah terdengar ya, genderang-genderang dukungan nih dari Navi Junior untuk game yang kedua. Mereka bisa bangkit satu sama Israel. Harusnya mungkin ya, kita akan lihat juga gimana nantinya eksekusi dan apakah objektif yang bisa harusnya dikuasain sama Navi ini akan bisa dikonvert menjadi kemenangan atau justru Kagendra yang bakal bisa gagas dari awal karena dengan adanya Angela ini akan ngebuat pastinya miskalkulasi atau bahkan kadang bisa menjadi buy one get one. Aha. Iya, satu hal yang pasti sebenarnya kalau untuk masalah clear wave menurutku Navi Junior menang banget untuk game kali ini. Dengan mereka bawa Bruno, Kimi, dan Baxia yang kita tahu masih bisa ngebadanin, masih bisa tutup minin banget. Dimana kalau misalkan kita lihat dari Kagendra, power untuk clear wave mereka ada, tapi bukan yang benar-benar kenceng banget kayak Navi Junior. Alright, tapi game yang kedua akan segera kita saksikan. Kagendra versus Navi Junior. Jadi untuk Balagendra dan Navi Nation, mana suaranya? Let's go! Let's go to the land of down. Ini dia lagi-lagi Assassin bertemu dengan tank jungler. Dari keduanya sih sama-sama punya speed farming yang tepat ya. Baxia dan rotasinya juga. Dan masalahnya kalau kita ngelihat tadi kan ada Kimi ya. Early agresif, damage stabil dari mid lane dari GZ. Ini yang juga perlu dikonsider nih karena kan Kagendra bawa mid lane yang kayak clear areanya nggak secepat Kimi dari GZ tentunya. Bener, tapi mereka setidaknya sedikit anulir damage magic mereka ke arah badan-badannya mereka. Gatot Kaca dan juga Glue kan memang lumayan agak magic juga kan. Jadi untuk masalah physical dan juga magic mereka stabil lah gitu loh. Problemnya lebih ke arah teamfight-nya mau dibawa seperti apa. Yap, itu dia. Iron Hook yang masih belum mengenai ke arah target yang diinginkan, tapi continuous damage yang disumbangkan oleh GC ngebuat akhirnya ada satu buah revitalize ke-trigger, dibalikan keadaannya di mana Hansas Viana bakal coba dikejar oleh Frenzy. Terkena lagi Unbreakable dan First Blood dikantongi oleh Daniel. Membuat sebuah agresivitas dari Navi Junior dibalaskan kembali dengan satu buah Iron Hook. Tapi justru Kazemet mendekatkan dirinya terhadap maut yang ada di tangan Nanjet. Wah, 2 outplay di waktu yang bersamaan diambil oleh Kagendra. Siapa sangka tadi 3 versus 2 dulu loh. Ditahannya lama banget. Siapa sangka Iron Hook malah Bikin hai kematian. Stone Rose-nya tiba-tiba, wah gila banget sih itu. Dan emblem pun di sini kelihatan Exor pengen coba untuk sustain sendiri dengan bawa Mantra Assassin juga. Sementara dari Frenzy, alasan kenapa damage-nya benar-benar tinggi banget dari awal. Pertama pasifnya, yang kedua adalah Conclusive Blast yang dia bawakan. Apalagi adanya focusing mark. Ini yang paling penting sebenarnya dari Daniel. Makanya damage dari pasifnya Gatot Kaca pun sangat terasa. Tadi bahkan jatuhnya ke tangan dari Hansas Viana sekalipun. Dan ya dijawab ternyata cara teamfightnya seperti itu dari Kagendra. Ya, Bu, Panjangin aja teamfightnya. Oke, ini objektif yang bakal menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Di mana Navi Junior sudah mencoba untuk kembali melompat ke area dari turtle-nya. Avatar of Guardian terbuka tapi terkenal lagi dengan ada satu gerakan tapi Nanjet. Persekir ke arah turtle menjadi milik dari Kagendra tapi difight dan henti karena GZ-nya bakal coba untuk ditangkap dan Frenzy yang menjadi korban. GZ menjadi pertukaran nyawa 1 untuk 1 dan final slash yang connect juga ada 200 kali di mana Feb tertinggal sendirian. Masih bermain dengan Vengeance tapi Daniel akan menjadi target dan Flicker untuk kabur saja dan Gizao masih bisa selamat walaupun Vengeance kembali coba untuk dilakukan oleh Feb. Dia akan lagi dengan satu buah grab tapi Gizao terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan dan masih ada Nanjet kembali memberikan damage dengan Avatar Skuja dan bahkan Feb kali dengan ada satu buah hardguard yang melindungi tubuhnya dan bahkan Feb hilang di tangan dari Nanjet. Teamfight yang bersihkan Hansas Viana kembali akan dipegang kembali. Double kill oleh Nanjet dan teamfight tidak berhenti dimainkan oleh Kagendra. Wow, apik banget teamfight yang panjang ya. Itu 1 menit lewat berhasil diamankan oleh teman-teman dari Kagendra. Berawal dari tadi kayak perpanjangan dari Gizao ya. Dan Hardguard yang udah ready lagi jika tubuh dari Nanjet. Ini kelihatan bahwa pattern yang dibawakan oleh Kagendra adalah absensi sebenarnya temanya. Absensi. Absensi CV kayak oke mereka bakal bawa tim fight tapi bukan mereka akan bener-bener sekalinya 5 5-5-nya bakal lempar ke lawan. 5 orang itu bakal fokus satu target dulu. Iron Hook kembali lagi kelihatan kali ini di mana Frenzy yang bakal coba untuk ditarget. Hardguard dan juga Avatar of Guardian masih bisa membuat dari Frenzy-nya selamat. Wah, jual beli serangan yang intens ya. Ini dipertaruhkan karena memang kalau kita melihat dengan adanya early agresif ini membuat Kagendra kenyang banget sama
keuntungan. Sedangkan kalau di area top lane masih adem ayem aja gitu. Mungkin di sisi Hiena lebih ke arah trio mid lane sama XP-nya udah kenyang. Iya. Untuk gold lane masih belum terlalu kerasa nih, walaupun masih ada satu turtle yang bisa diamankan. Tapi ini dia player head to head by GoPay, di mana Frenzy dan juga Kazemen sama-sama di arah roamer, tapi teamfight participation-nya kelihatan bahwa dari game pertama emang Frenzy itu lebih ke antara nge-cover atau ngebuat momentum banget. Kaze lebih ke arah untuk nge-cover siapapun yang butuh di-cover. Kayak contohnya misalkan ada satu hyper carry yang harus dijaga, ya dia bakal ngejaga orang Tapi tersebut. walaupun Daniel tumbang, 6 detik apakah sanggup untuk ditahan juga oleh Kagendra? Menunggu kembali dengan ada satu buairan hook di mana Frenzy. Revitalize sudah mulai dibuka, tapi Gize menjadi eksekutor yang cukup handal. Masuk lagi tapi Hasan Fiana kali ini bisa bersegir karena tempat menjadi milik dari Navi juga, tapi Tifa tidak hentikan karena ada harga juga yang masuk ke dalam tubuh. Dan itu ada Daniel. Dan Gizaunya terlalu kuat di paling depan. Kazemen masih punya pikir untuk mundur ke arah belakang. Tapi Nanjet mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Fab dengan HP yang sudah sangat-sangat low. Tidak ada lagi gerakan dari Nanjet, tapi Gizau masih mencoba untuk fokus menuju ke sana dan memendekkan. Kembali mendapatkan point kill di tangan dari Gizau, tapi Daniel masih mencoba untuk kabur. Serangan continuous damage dari Gize menghasilkan killing spree dan balasan kembali terjadi di mana Gize-nya pun masih bisa menghindari serangan dari Nanjet, tapi unstoppable teamfight yang lagi-lagi ditunjukkan oleh Kagendra dan Navi Junior. Gila, ini pagi-pagi loh, perang intens dibawain terus di area mid lane. Dan bahkan kalau kita lihat fokus dan triggernya ini selalu mengarah ke arah Gizau ya. Gizau yang sustain bisa dibilang. Dia selalu berani buat ngambil decision. Dan menariknya tuh pasti bakal ada follow up di area belakang yang mancing serangan lagi nih Ji. Angela numpuk ke glue-nya numpuk ke musuh. Ini udah bener-bener tumpuk-tumpukan banget dan hal-hal kayak gitu Hardguard bakal coba untuk kembali mengejar Fab. Phantom Execution. Damage-nya begitu besar dan hilang sudah Fab di tangan dari Daniel. Dan membuat objektif kembali dikantongi dengan satu buah outer bottom turret yang hancur. Wow. Membawa Angela ya, coverage-nya ini apa ya, nggak berhenti loh jujur buat teman-teman dari Kagendra. Apalagi first itemnya udah ada Flash of Justice. Ya, yang paling penting sih sebenarnya lebih ke arah itemnya dari Gizau dulu menurutku. Karena item pertamanya langsung curse helmet kan. Jadi damage udah bener-bener ada banget. Ngelawan Arlot pun di sini udah lumayan kerasa gitu loh. Jadi Radiant Armor juga menurutku bisa jadi item yang akan dicari-cari oleh teman-teman dari Navi Junior. Ya. Tapi diikuti dengan adanya Blade Armor juga sih, dengan adanya Kari yang udah power banget walaupun baru ada Corrosion Sight. Tapi kalau sampai nyentuh Trinity-nya dan ngelihat dari team fight yang tadi kayak gimana, kemungkinannya lumayan susah untuk bisa nge-reach Kari ke arah belakang kalau Gizau sama Daniela selalu combo kayak tadi. Gizau ya, Gizau nih benar-benar apa ya, efektif banget loh setiap move-nya. Decision-nya juga selaras sama follow up ya, kekompakannya nih yang akhirnya perlu dicari dan dicela oleh Navi di area turtle. Yap, beda 2 level. Nanjet kali ini masih bisa mendapatkan karakter untuk Kagendra, tapi pada saatnya connect. Hector menjadi target. Zeon yang beri di arah belakang, tapi dicoba tabrak lagi Nanjet. Mengejar menuju ke arah seorang Zeon dan tertangkap sudah Atlas Piana. Tidak terelakkan gimana teamfight yang kembali diladeni oleh satu sama lain. Hector tukar 2 nyawa dan tertol untuk Kagendra. Ini menjadi kerugian tersendiri untuk Navi Junior, tapi lagi-lagi teamfight tidak berhenti. Mencoba untuk langsung dan shutdown. Didapatkan menuju ke seorang Gize dan shutdown lagi dan lagi unstoppable dikantongi oleh Nanjet. Wow, but still worth it buat teman-teman dari Kagendra. Lihat beberapa pemain yang hilang, ditambah lagi ada satu serangan dari Purple Buff yang tadi bisa diambil, tapi Nanjet. Iron Hook kali ini menuju ke seorang Nanjet. Ada damage dari turret yang begitu menyakitkan di mana Frenzy-nya pun tertinggal. Frenzy tidak bisa lagi menahan damage dari Zeon yang akhirnya mengantongi double kill. Nah ini udah mulai jadi sinyal, nggak boleh terlalu overhype juga nggak sih? Even memang mereka lagi megang kendali. Tapi akhirnya jadi celah balik lagi dengan beberapa shutdown. Tadi lumayan banget loh. Pokoknya intinya dari teman-teman Kagendra adalah mereka harus bisa keep tempo, walaupun nggak agresif banget, tapi nggak boleh sampai temponya mereka jadi tempo defense. Karena problem dari mereka adalah kalau sampai defense agak susah nih clear cepetnya dan agak susah untuk counter setupnya. Karena perhatikan dari cara bagaimana team fight-nya Kagendra berjalan. Mereka bawa team fight-nya bener panjang banget, tapi kayak setiap 30 detik sekali itu ada yang tumbang. Ya. Beda sama team fight yang kalau misalkan kayak terjadi, langsung tiba-tiba ada double kill, triple kill langsung gitu kan, atau kalau misalkan ada blazing duet gitu kan. Ini beda banget gitu loh, dan itu adalah syarat kemenangan dari Kagendra. Bawa team fight-nya panjang banget, tapi mah itu sebenarnya cuma pick off yang diperpanjang aja. Ya tapi kadang jangan terlalu overextend juga ya. Iya, itu dia problemnya. Harus ada titik berhentinya juga kayak contohnya tadi. Ya. Dengan Lancelot yang sebenarnya udah dapetin semuanya. Purple juga sudah dapat. Tapi masih bisa ketarik tadi. Tadi 5 kill, Gizau juga tadi bawa 3 kill. Itu lumayan banget loh swingnya. Goldnya pun akhirnya juga nggak terlalu jauh. Bedanya cuma di 1000-an aja. Yang dimana ini signifikan. Lordnya for everyone. Dan walaupun memang tadi kalau kita lihat di beberapa kontestasi dimenangkan oleh Nanjet, ini juga harus tetap aware nantinya sama power yang sudah di-prepare sama Hans Asviana. Karena memang Hans Asviana ini juga jagonya nge-steal ya. Apalagi dia bawanya double jungle. That's why
Ini dari Navi Junior dulu yang ngebuka setupnya. Yap juga ya cicilannya. Oke, terdengar kali ini tertangkap sudah Frenzy Revitalize. Tertrigger sudah, tapi Gizao yang akan menjadi target Avatar of God yang tidak mengenai siapapun. Terkena efek sound, Hazazviana bahkan seperti dikejar tapi terlalu tebal dengan adanya kembali Tortoise Puissance yang telah dibuka. Again, Kagendra mereka punya sebuah jawaban untuk bisa memainkan lane jauhnya di tangan Daniel. Yap, masih difokuskan di sana ya karena memang fleksibel banget. Sedangkan dari Navi Junior yang memang mereka nih tipikal stick team fight banget. Jadi harus benar-benar bisa maksimalin karya map awareness-nya karena Lordnya di reset, takeover bakal coba untuk dimainkan oleh Navi Junior. Frenzy-nya terjebak sendirian di paling depan. Hatkan sudah melindungi tubuh dari Gizao dan Zeon. Punya damage yang cukup besar buat dari Frenzy pun menghilang. Tapi teamfight tidak berhenti karena Ferb bakal coba dipegang lagi. Kazeman tertrigger dengan sebuah Winter Crown. Tapi Hansas Fiana sudah mulai low dari segi HP dan bahkan top lane-nya udah kedorong. Ini menjadi sebuah distraksi untuk Navi. Yap, satu untuk nothing. Team fight yang kembali terulang ternyata membuat Navi Junior kali ini harus mundur dulu. Begitupun juga dengan Kagendra yang tadi nggak bisa all in dan ngelihat lagi dari arah itemnya nih Ji. Ya ini anti regen sih tetap ya walaupun ada Baxia juga masih dibutuhkan banget. Flicker final flash kali ini sudah terbuka. Gizao yang akan menjadi korban tapi lihat Nanjek sudah menyerang masuk satu buah steal dari Nanjek membuat nafas dari Kagendra jauh lebih panjang. Wow, itu dia kalkulasi timing adu power retribution yang akhirnya nggak bisa buat dimaksimalin lagi. Dan ditambah lagi tadi Nanjetnya juga pede karena ada hard guard. Ini udah level 15 sekarang. Iya, lebih dari 5 level Cipi. That's Jadi why kelihatan bahwa adanya perbedaan damage. skill yang benar-benar kerasa banget dan ini benar-benar PR juga dari Navi Junior. Karena kalaupun memang mereka pengen bawa tim fight panjang, selagi masih hidup ya, mau keadaan apapun itu HP-nya, kan adanya Revitalize dan juga adanya Angela, main kiting itu jadi kayak benar-benar mancing mania sekali bagi Kagendra. Mereka pulang sebentar, nggak usah recall. 2 detik, 3 detik standby, keisi lagi dengan Flash of the Oasis yang juga sudah ada di tangan. Sementara untuk dari segi anti-regennya, udah ada modalnya sebenarnya dari Kimi dan juga Baxia. Tapi jujur menurutku sendiri, satu aja di antara mereka tumbang, dia tetap bakalan berat banget sih untuk ngelawan regen dari Kagendra. Ya, tapi memang kalau ada Kimi dan juga Bruno ini lumayan masih bisa ketahan lah ya dari high ground-nya. Memang mereka harus hati-hati juga. Ya, bedanya di situ. Ya, dari segi setup-nya nanti, karena kan ada Nightmare-nya juga nih, Nanjet yang percaya diri ya di beberapa momen. Decision-nya dia tuh didukung sama Daniel, jadi kayak harus hati-hati juga nih. Tutor nyari kepercayaan. Iya, kalau nggak percaya gak pede ya. Iya, berat ya. Makanya ini dari Nanjetnya berani banget buat ngambil decision dan tantangan buat Jize dan juga Zeon. Dan tim fight-nya lumayan diturunin ya temponya. Iya, terus yang bingung juga ini kan Kazeman single target ya. Dia mau tangkap siapa? Ya, Butuh banget bisa pegangin Nanjetnya, Exornya atau bahkan Danielnya. karena menurutku untuk masalah tangkapan ya, yang kelihatan bakalan efektif adalah di saat konteks nangkepnya ke arah lane slot Nanjet. Sisanya kalau ditangkap, susah. Masalahnya adalah, kalaupun emang ditangkap dan bisa diberikan beladihan, follow up-nya banyak. Gatot kaca loncat ke depan, itu udah bikin buyar. Even ada Winter Crown juga, yang belakang kan nggak punya Winter Crown semua tuh. Iya. Pasti bakal kena juga dong. Terus yang kedua, kita juga masih ngelihat adanya Gizao di sini yang fokusnya, bahkan dari tadi aku ngelihat, walaupun naiknya ke Feb, ke Hansfiana, targeting pertamanya tetap ke GC dulu. GC-nya nggak dikasih main sama sekali, sama seperti kayak gimana Daniel tadi nggak dikasih main juga di game 1. Ya, dan ya ini benar-benar jadi satu perang yang wah dari awal dar-dar banget, intens banget, surprisingly masuk 12 akhirnya temponya turun dulu dan karena memang Navi Junior nggak punya hero landing ya, jadi kayak nggak ada yang show off dan menariknya juga mereka bisa nge-handle bawahnya tuh nggak kalah-kalah banget, top lane-nya yang bakal jadi intens karena memang Lordnya ada di bottom juga, jadi kayak mereka benar-benar grouping di area top lane sana dan bisa dibilang ini jadi satu buah waktu juga ya mungkin buat Hans Asliana karena kan 12 detik masih tetap ada perbedaan masalahnya dari segi power retribution-nya belum kekejar. Buat masuk ke level 15 ini juga PR. Benar, cuman ada satu weakness dari Kagendra mau semulus apapun mereka. Faktanya adalah Exor tadi nggak pernah dapetin posisi yang enak untuk nge-damage. Kelihatan dari KDA-nya, kelihatan dari segi team fight-nya. Berbeda jauh sama Zeon, dengan range yang oke juga, dia masih bisa ngasih burst DPS. Dan menurutku, Zeon adalah salah satu kunci utamanya untuk nutupin regen power dari Angela ataupun Revitalize untuk nutupin Kagendra. Yep. Karena range-nya juga nggak terlalu jauh ya untuk Exor itu sendiri. Iya. Banyak banget yang bisa target ke arah dirinya. Tapi dengan Lord, sekarang sudah mulai coba untuk dicicil, tertangkap sudah. Balihan yang sudah mulai connect, Gizao terlalu tebal dengan harga di waktu menuju sudah print dari Exor yang akan ngebuat dari Headless Via dan dipegangin. Tapi lihat Nanjet yang gagal. Tapi Nanjetnya hilang sudah. Satu untuk satu pertukaran antara kedua belah jungler. Tapi masalahnya Kagendra gak akan ngasih ampun. Mereka akan kembali lagi memberikan damage deal terhadap pemain-pemain dari Navi Junior. Dan sekarang Jize menjadi korban dan 3 tukar 1. Tim fight tidak berhenti. Kazeman memiliki chance double kill, dikantong Daniel dan menyisakan Zeon sendirian. Tapi Flicker, Daniel masih punya Winter Crown. Flicker hilang sudah di shutdown. Didapatkan oleh Exor dan wipe out. Tercipta di tangan Kagendra dan game yang kedua menjadi milik Kagendra. Wow, gila sekali game yang kedua kembali diamankan
mengamankan game yang dramatis. Hampir ada secercah harapan, secercah sinar yang diserap oleh Navi, tapi kembali dipadamkan nampaknya oleh semangat yang membara dari Kagendra di sini. Tapi jujur, menurutku ini adalah gameplay yang paling kreatif dari Kagendra sepanjang season kali ini. Ini faktor comms gak sih? Iya,